Oke, halo guys. Jadi hari ini aku masih ada di rumah dan kayaknya kameranya gini deh. Oke, gini aja. Aku pulang kemarin dan I'm so happy, I'm travel and I'm exciting. Now I want yapping. I want tell story. I want aku mau cerita gitu. I want tell about a book that I'm finished reading a few days ago. And the title booknya itu adalah Orang-orang Biasa or Ordinary People by Andrea Hirata. Nah, di novel ini tells story of a group of simple people who have long been seen as ordinary, unsuccessful, and underestimated. Mereka itu pernah mengalami semacam bullying during their school years and grew up facing economic hardship. But despite the struggle, meskipun kehidupannya itu penuh dengan struggle, mereka itu tetap still possessing scared heart, strong solidarity, and dreams that never faltered. Mimpi mereka tuh nggak pernah padam gitu. Jadi cerita ini kebalik ya ternyata. Cerita ini tuh dimulai dari ada seorang anak nih yang dia itu mau meneruskan meneruskan kuliah karena cita-citanya. Nah, cita-citanya itu ingin menjadi seorang dokter. Kenapa dia ingin menjadi seorang dokter? Karena dia itu ingin menyembuhkan penyakit ayahnya, yang bahkan dokter saja pun tidak tahu ayahnya itu sakit apa gitu. Kemudian dia itu belajar dengan keras banget, berusaha, karena kan juga Allah tuh pernah bilang ya, dalam Allah berfirman itu dalam sebuah Al-Quran, kata Allah kan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya lah, kayak gitulah. Nah, dia tuh jadi ingin merubah nasibnya gitu, meskipun dia tuh sebenarnya bodoh banget dalam hal pelajaran, terutama dalam matematika, tapi dia rajin banget belajarnya. Nah, ajaibnya ketika dia lulus SMA, dia itu bisa lolos untuk di fakultas kedokteran. Tapi sayangnya, karena dia itu mengalami economic hardship tadi, keterbatasan ekonomi, dia itu nggak bisa langsung kuliah, dia menunda kuliah itu. Kemudian ibunya sebenarnya dia udah mencari bantuan kayak misalnya pinjam bank, terus di toko-toko itu pinjam. Tapi ketika itu ditolak di semua bank yang telah di bank dan toko yang telah ibunya datangi itu ditolak. Kenapa? Karena ketika mengisi formulir itu di kolom jaminannya nggak ada sama sekali jaminan karena saking miskinnya gitu. Jadi ya semua orang menolaknya. Nah, kemudian ibunya itulah cerita sama teman-temannya. Cerita, kemudian ada salah satu seorang temen yang dia itu punya plan, yaitu plannya adalah rob bank, merampok bank. Nah, dari situlah cerita itu mulai ada humor, ada tension, ada social criticism, ada warmth of friendship. Nah, tapi di the novel highlight about social inequality, the high cost of education, mahalnya biaya pendidikan, terutama di fakultas kedokteran. Ya seperti yang kita tahu lah, di fakultas kedokteran atau doctor faculty itu banyak orang-orang yang masuk itu adalah anak-anak orang kaya. Sedangkan mungkin orang-orang yang memiliki keterbatasan itu kecerdasannya siap diadu. Seharusnya ya ilmu itu tidak tunduk pada sebuah kekayaan, tetapi dia itu tunduk pada sebuah kecerdasan. Tapi ya gimana lagi ya kan? Nah, the signature style Andrea Hirata, dari gaya tulisan Andrea Hirata ini yang begitu menyentuh, yang begitu memotivasi, menginspirasi banyak orang. Dia itu ingin menunjukkan di dalam novel ini bahwa orang-orang biasa itu orang-orang yang sering dianggap biasa lah, itu mereka tuh sering kali memiliki keberanian yang luar biasa, memiliki loyalitas, dan sangat memiliki ketulusan hati yang begitu tulus. Nah, dalam the message of the novel, pesan dari novel ini itu adalah never underestimate ordinary people
because behind their simplicity lies great potential. Jadi kita nggak boleh kayak meremehkan orang gitu, meskipun orang itu biasa, kita nggak boleh meremehkan itu, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia muda, entah dia tua. Kita nggak boleh meremehkan itu, because behind the simplicity, kayak dibalik kesederhanaan itu atau dibalik semua itu, seorang itu pasti memiliki lies great potential, memiliki potensi yang sangat besar gitu. Nah gitu deh, pokoknya kalau kayaknya sih penjelasanku kayak ya kurang bagus ya. Buat lebih jelasnya kalian bisa baca di tulisanku yang di mediumku, yang udah follow aja, yang udah follow, di follow aja ya gitulah pokoknya. Kalian bisa baca di mediumku untuk lebih jelasnya. Okay, thanks for watching and thanks listen my yapping. Bye bye.